Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah domba-domba Tuhan. Dan apabila kita mendengarkan suaranya, maka hendaknya kita mengikuti suara itu, menanggapi datangnya suara itu. Kita mendengarkan suara panggilan Tuhan. Maka dari itu, hari Minggu panggilan ke-59, hari Minggu panggilan sedunia, yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus ini, menyerukan agar kita semua dipanggil untuk membangun keluarga manusia. Untuk membangun keluarga manusia, manusia hendaknya melihat apa yang dilihatnya seturut tatapan Tuhan. Melihat dengan cara Tuhan menatap manusia. Dan kemudian menciptakan dunia persaudaraan dengan rasa kekeluargaan. Kita dipanggil untuk membangun keluarga manusia, manusia yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Dan tentunya juga berarti kita perlu melihat manusia dengan tatapan Tuhan. Rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang ada di antara manusia tercederai oleh karena perendahan martabat manusia. Oleh karena adanya perendahan martabat manusia itulah, maka seluruh bangsa kera di seluruh bumi ini melakukan aksi demo. Ceritanya begini, sekali peristiwa, seluruh bangsa kera melakukan rapat bersama.
Lalu kemudian bangsa kera semuanya itu sepakat dan setuju untuk pergi ke kantor pusat Badan Organisasi Dunia tentang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, atau biasa kita kenal UNESCO. Semua bangsa kera pergi ke kantor pusat UNESCO di Prancis. Kera-kera semuanya berkumpul, mulai monyet, lutung, ketek, ya, simpanse, semuanya berangkat untuk berdemo ke kantor pusat UNESCO. Mereka berdemo dan berkata, kami tidak sudi disebut sebagai asal atau nenek moyang dari bangsa manusia. Kami menuntut agar teori Charles Darwin itu dicabut. Kami tidak sudi disebut sebagai nenek moyang bangsa manusia. Kami yakin bahwa kami bangsa kera lebih beradab daripada bangsa manusia. Karena kami bangsa kera tidak pernah menyakiti sesama kawanan kami. Kami tidak pernah membunuh sesama bangsa kera kami. Tetapi lihat manusia. Mereka oleh karena mengaku sebagai yang beradab oleh karena peradabannya, karena politik, karena kecanggihan teknologi, dan oleh karena perbedaan ras dan agama, manusia saling menyakiti dan bahkan ada yang membunuh. Oleh karena itu kami tidak sudi disebut sebagai nenek moyang atau asal dari bangsa manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya rasa kemanusiaan dan persaudaraan itu telah tercederai oleh perendahan martabat manusia yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan sungguh ini akan terus terjadi apabila manusia melihat manusia yang lain senantiasa lebih rendah dari dirinya. Ketika terjadi perendahan martabat itulah, maka sesungguhnya orang memandang manusia tidak begitu bernilai. Bahkan tidak sedikit mungkin manusia memandang manusia yang lain dengan perkataan-perkataan yang merendahkan. Mungkin menyebut kamu babi gitu kan, ayam, bebek. Nah, ketika manusia mengayamkan manusia yang lain, membabikan manusia yang lain, mengketekkan manusia yang lain, disitulah terjadi perendahan martabat manusia. Manusia menjadi turun nilainya. Namun berbeda dengan cara Tuhan menatap manusia. Cara tatapan Tuhan kepada manusia sungguh berbeda. Gadis muda dari Nazaret ditatapnya sebagai bunda Allah. Simon si nelayan yang pernah menyangkalnya ditatapnya sebagai batu karang pendiri gereja. Lewi yang berdosa, sang pemungut cukai, ditatapnya sebagai penulis Injil. Saulus yang menganiaya jemaat perdana, ditatapnya sebagai rasul untuk semua umat, bukan bangsa Yahudi. Dan Maria Magdalena, sang pendosa itu, ditatapnya sebagai rasul atas para rasul, di mana dia menjadi saksi kebangkitan Tuhan yang pertama kali. Saudara-saudari, inilah cara Tuhan menatap, bahwa Tuhan menatap manusia dengan cara yang begitu istimewa. Paus Fransiskus menggambarkan seperti Michelangelo, sang pemahat batu.
Di dalam setiap batu ada patung yang indah. Maka setiap ciptaan Tuhan, manusia, di dalamnya sungguh ada keistimewaan dan keindahan. Di dalam setiap manusia itu termeteraikan dan terlihatlah orang-orang kudus, calon santo santa. Sehingga ketika kita menatap manusia dengan cara Tuhan menatap bahwa manusia itu adalah anak-anak Allah, maka sebenarnya persaudaraan dan kekeluargaan itu akan senantiasa selalu terjalin. Tidak akan pernah ada terjadi perpecahan, karena tidak ada yang merasa tinggi dan tidak ada yang merasa rendah. Tidak ada yang merendahkan satu sama lain. Dan saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk membangun dunia ini lebih harmonis dan lebih indah ketika kita memanusiakan manusia dengan cara yang sejatinya telah diberikan oleh Tuhan, bahwa kita menatap manusia sesama kita secara lebih istimewa. Di hadapanku ini adalah sesamaku, calon orang-orang kudus, calon santo dan santa, di mana anak Allah ada sebagai identitas yang dimilikinya. Sehingga kita semua boleh mewarisi yang disebut dengan keselamatan Tuhan, yang adalah kerajaan surga.